Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Satu hari jelang Idul Fitri, pemirsa, seluruh dermaga di Pelabuhan Merak, Banten serta gerbang tol Cikampek nampak lengang. Selain tetap memantau situasi lalu lintas, petugas gabungan juga terus dikerahkan untuk mengamankan malam takbiran ini. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan kami Marcelina Tumundo dari Cilegon, Banten, dan juga Muhammad Reisa dari gerbang tol Jakarta Cikampek. Kita ke Marcelina Tumundo terlebih dahulu. Marcelina, malam ini apakah situasi lalu lintas menuju Pelabuhan Merak mengalami peningkatan atau bagaimana tren arus mudik di Pelabuhan Merak tahun ini? Alka, kalau kita melihat situasi lalu lintas menuju ke Pelabuhan Merak pada malam hari ini sudah sangat kondusif atau dalam situasi yang ramai lancar. Dari pihak kepolisian juga sudah menetapkan status hijau atau normal, artinya tidak terjadi kemacetan ataupun antrian kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Merak. Dari pantauan kami untuk di seluruh dermaga yang berada di Pelabuhan Merak, memang pada malam hari ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan pagi sampai siang hari tadi. Akan tetapi kepadatannya ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan 3 hari terakhir ketika memasuki puncak arus mudik. Yang mana dari pihak ASDP telah mengatakan bahwa puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini adalah pada tanggal 29 April 2022 kemarin ada sekitar 37.000 kendaraan yang sudah diseberangkan, dan berdasarkan catatan atau perbandingan dengan tahun 2019 untuk tahun ini ada kenaikan jumlah pemudik atau jumlah kendaraan yang diseberangkan mencapai 63% lebih banyak di tahun ini. Meskipun sudah mengalami penurunan dari jumlah pemudik di hari ini, satu hari jelang Idul Fitri, tetapi pihak petugas gabungan tetap mengamankan situasi di area Pelabuhan Merak dan juga berupaya memberikan arahan bagi para pemudik yang masih melakukan perjalanan pada hari ini sampai dengan dini hari besok. Dan selain itu juga di wilayah tengah kota Cilegon, ini juga difokuskan ada sejumlah personil gabungan untuk bisa mengamankan situasi malam takbiran untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sudah ditetapkan 1 Syawal 1443 Hijriah adalah pada 2 Mei esok. Alka. Ya, selain Anda memantau arus mudik yang ada di Pelabuhan Merak, Anda juga memantau malam takbir yang ada di wilayah kota Cilegon. Bagaimana suasana malam takbir di sana dan juga pengamanannya oleh petugas? Ya, Alka, kalau kita melihat situasi di kota Cilegon ini memang sudah cukup ramai. Saat ini saya melaporkan dari Jalan Ahmad Yani, tepatnya dari depan Masjid Agung Cilegon. Ini merupakan gambaran situasi lalu lintas di jalan utama. Terlihat situasinya cukup padat merayap. Banyak masyarakat yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini, apakah itu pergi ke wilayah alun-alun, pergi ke masjid, atau mungkin bersilaturahmi ke rumah keluarga begitu. Dan kita bisa melihat di sini juga ada petugas gabungan dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang terus berupaya untuk bisa memberikan arahan bagi masyarakat dan juga mengamankan situasi terutama kondisi lalu lintas. Dari pihak pemerintah Kota Cilegon sendiri sebetulnya tahun ini tidak mengadakan adanya acara ataupun perayaan khusus. Dan memang bagi masyarakat di tahun ini sudah jauh lebih leluasa untuk bisa melakukan aktivitas bermalam takbiran ataupun merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi tetap ada imbauan dari pemerintah ataupun dari kepolisian untuk sebisa mungkin merayakan malam takbiran ini adalah dari masjid. Alasannya adalah tentu untuk mengurangi adanya risiko-risiko yang membuat ketidakamanan bagi masyarakat apabila berada di jalan, sehingga untuk kegiatan seperti pawai ataupun konvoy begitu ini diimbau untuk tidak dilakukan oleh masyarakat. Untuk operasi ketupat yang dilakukan dari pihak kepolisian dan juga instansi terkait juga dilakukan di kota Cilegon ini, di mana dari petugas gabungan dikerahkan ada sebanyak 1.256 personil untuk mengamankan situasi selama Idul Fitri ini, tidak hanya di malam takbiran tetapi juga untuk melaksanakan sholat Id esok hari, yang mana rencananya akan digelar salah satunya yakni di alun-alun kota Cilegon sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan ada rekayasa lalu lintas seperti penutupan jalan sementara yang berdasarkan informasi ini akan dilakukan dari pukul 5 pagi karena diprediksi nantinya alun-alun kota Cilegon ini akan menjadi salah satu pusat dari masyarakat kota Cilegon untuk melakukan ibadah sholat Id pada esok hari. Demikian, Alka.
Baik, terima kasih Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari kota Cilegon. Kita bergeser ke Cikampek, ada Muhammad Reza di sana. Reza, bagaimana situasi lalu lintas di malam hari ini di Cikampek? Alka, situasi arus lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama nampak ramai lancar, bahkan cenderung lengang. Dan suasana ini sudah kami pantau sejak siang hingga pada malam hari ini, baik di kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun juga dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Kami pantau suasananya lengang, dan pada malam hari ini juga volume kendaraan diperkirakan terus menurun. Bahkan tadi juga Wakapolri saat meninjau tol Jakarta Cikampek pada siang hari tadi mengatakan memang terjadi penurunan volume kendaraan jika dibandingkan pada Sabtu kemarin maupun juga pada 3 hari jelang Lebaran. Dan Alka, pada saat ini juga rekayasa lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah juga sudah tidak ditiadakan lagi atau sudah tidak ada lagi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, yang biasanya di kilometer 47 hingga ke kilometer 70 ada rekayasa lalu lintas kontraflow, dan di kilometer 70 hingga ke kilometer 414 ada one way. Namun per pukul 2 siang tadi rekayasa lalu lintas sudah diberhentikan. Ini melihat atau mempertimbangkan terkait dengan arus kepadatan kendaraan dari kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun juga dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Namun untuk kepadatan volume kendaraan ini masih akan diperkirakan meningkat pada esok hari di hari H Lebaran. Ini karena adanya masyarakat yang melakukan silaturahmi atau melakukan mobilisasi dalam jarak yang pendek yang melewati atau melintasi jalan tol Jakarta Cikampek, sehingga kemungkinan pada esok hari di hari H Lebaran ini akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan kami juga mencatat berdasarkan data dari Jasa Marga hingga pukul 8 malam ini sudah tercatat sekitar lebih dari 40.000 kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Alka. Ya, Reza, apakah Anda juga memantau terkait dengan pengamanan malam takbir di sana? Alka, untuk pengamanan malam takbiran pada malam hari ini tadi kami sempat berbincang dengan Kabak Ops Polres Purwakarta, Kompol Soeharto, juga mengatakan bahwa pada malam hari ini telah disiagakan sebanyak 511 personil kepolisian di sejumlah posko ataupun juga sejumlah titik keramaian masyarakat, yang diharapkan bahwa pada malam hari ini bisa mengamankan pelaksanaan malam takbiran. Namun dari pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggelar takbiran keliling atau pawai keliling pada malam hari ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Purwakarta. Dan juga dilaporkan bahwa sejauh ini tidak ada laporan terkait dengan tindak kriminal ataupun juga gangguan Kamtipmas, sehingga diharapkan ya bahwa hingga pada nantinya selesai masa mudik Lebaran hingga ke arus balik ini juga tidak ada gangguan atau tindak kriminal maupun juga gangguan Kamtipmas yang ada di wilayah hukum Purwakarta ini. Untuk sementara demikian, Alka. Baik, Muhammad Reza melaporkan langsung dari kawasan Cikampek, dan juga sebelumnya ada Marcelina Tumondo dari kota Cilegon. Terima kasih laporan Anda, selamat bertugas.